Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Anbus Meli Debaters UPT Semen Negeri Parepare. Saya Salsabila sebagai pembicara pertama, Anissa Cahayani sebagai pembicara kedua, dan Davi Yuslim sebagai pembicara ketiga. Dengan mosi Dewan ini percaya bahwa aset risiko rendah seperti emas lebih rasional dipilih daripada saham berisiko tinggi sebagai peluang. Juri bayangkan seseorang menabung selama bertahun-tahun untuk masa depan keluarganya. Ia tidak ingin kaya secara instan, tapi ia hanya ingin memastikan uangnya tetap aman ketika dibutuhkan. Namun suatu hari pasar saham jatuh drastis dan banyak investor kehilangan nilai investasinya dalam waktu singkat. Oleh karena itu kami dari tim proposisi menyatakan bahwa aset risiko rendah seperti gold lebih rasional dipilih dibandingkan saham risiko tinggi demi menjaga stabilitas keamanan finansial dalam jangka panjang, Yuri. Agar debat ini jelas, kami menetapkan definisi A. Aset risiko rendah adalah instrumen investasi dengan volatilitas rendah yang relatif stabil dan menjaga nilai kekayaan seperti emas. B. Saham berisiko tinggi adalah instrumen yang nilainya sangat fluktuatif karena dipengaruhi sentimen pasar dan kondisi ekonomi global. Yuri, kami tidak mengatakan bahwa saham selalu buruk dan kami tidak menyangkal bahwa saham dapat memberikan keuntungan yang besar. Namun, ketika seseorang harus memilih antara stabilitas dan risiko ekstrim, maka aset risiko rendahlah lebih logis untuk diprioritaskan. Dalam debat ini, tim proposisi harus membuktikan dua hal. A. Memilih aset risiko rendah lebih rasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Biar risiko tinggi saham sering menciptakan kerugian besar bagi investor biasa, Jur. Sementara tim oposisi harus membuktikan bahwa mengambil risiko tinggi tetap rasional bagi mayoritas investor. Baik, Juri, dalam aktor utama dalam debat ini adalah investor individu, yaitu masyarakat biasa yang menabung untuk masa depan mereka. Mereka memiliki toleransi risiko yang sangat terbatas, berbeda dengan investor institusi besar yang memiliki modal yang lebih besar lagi, Juri. Dalam status quo seperti global financial crisis, yang dimana banyak pasar saham dunia yang jatuh drastis dan menyebabkan kerugian besar bagi investor. Dalam kondisi seperti itu, investor global biasanya beralih ke aset yang lebih stabil seperti emas, Juri. Kami akan membuktikan posisi kami melalui dua argumen. Yang pertama, keputusan rasional dalam investasi adalah menghindari kerugian finansial yang tidak dapat dipulihkan. Yang kedua, saham berisiko tinggi membutuhkan keahlian analisis yang tidak dimiliki mayoritas investor. Masuk ke ranah argumen pertama kami. Rasionalitas finansial berarti menghindari kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Dalam behavioral economics terdapat konsep loss aversion, di mana manusia lebih sensitif terhadap kerugian dibandingkan keuntungan. Karena kehilangan sebagian besar tabungan dapat menghancurkan stabilitas hidup seseorang. Saham berisiko tinggi untuk memiliki potensi penurunan drastis dalam waktu yang singkat, sementara emas jauh lebih stabil, Juri. Masuk ke argumen kedua kami, yaitu saham berisiko tinggi karena membutuhkan keahlian yang tidak dimiliki mayoritas investor, Juri. Pasar saham dipengaruhi faktor kompleks seperti laporan keuangan perusahaan, kebijakan bank sentral, dan sentimen ekonomi global. Banyak investor detail yang tidak memiliki kemampuan analisis profesional. Fenomena ini seperti Robin Hood, yang dimana banyak orang membeli saham berdasarkan tren, lalu mereka panik ketika harganya turun, ketika investasinya sudah rendah. Nah, di dunia oposisi, investor didorong mengambil risiko tinggi demi potensi keuntungan besar, tetapi juga menghadapi kemungkinan kehilangan tabungan mereka. Ya, di mana dunia proposisi investor memprioritaskan stabilitas, Juri. Nah, oleh karena itu, pada debat ini bukan hanya tentang emas melawan saham, tetapi bagaimana manusia membuat keputusan ketika masa depan finansial mereka dipertaruhkan. Kita diberi dua pilihan, Juri. Apakah kita memilih stabilitas yang melindungi kekayaan atau spekulasi yang berisiko tinggi? Kami percaya bahwa keputusan rasional adalah keputusan yang menjaga keamanan finansial terlebih dahulu. Sehingga kami sebagai tim proposisi mendukung mosi ini. Juri pembicara pertama dari tim kami telah menjelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini, aset berisiko rendah seperti emas adalah pilihan yang lebih rasional dibandingkan dengan saham yang berisiko tinggi. Nah, saya ingin menegaskan kembali dalam konteks penting perdebatan ini. Rasional dalam investasi bukan sekadar mencari keuntungan terbesar, Juri, tapi juga menyeimbangkan antara keuntungan dan juga keamanan. Investor yang rasional tidak hanya memikirkan potensi profit, tapi juga mempertimbangkan stabilitas, perlindungan nilai, dan juga risiko kerugian. Di dunia saat ini yang dipenuhi dengan ketegangan geopolitik, inflasi global, dan juga krisis ekonomi, banyak negara bahkan meningkatkan cadangan emas mereka sebagai bentuk perlindungan ekonomi. Artinya, aktor paling rasional di dunia, yaitu negara dan juga bank sentral, juga membeli emas sebagai aset keamanan. Jika rekanku dari tim kontra ingin mengatakan bahwa saham memberi keuntungan lebih besar dibandingkan dengan emas, maka itu tentunya tidak benar, Juri. Mengapa? Karena keuntungan tinggi dari saham tidak selalu terjadi. Karena saham sangat bergantung pada kondisi pasar, performa perusahaan, dan juga stabilitas ekonomi. Dalam kondisi krisis ataupun perang, pasar saham seringkali mengalami penurunan drastis. Sebaliknya, emas cenderung naik atau stabil ketika ekonomi tidak pasti, sehingga ini memberikan perlindungan nilai bagi investor. Kemudian jika mereka juga ingin mengatakan bahwa emas itu tidak produktif karena tidak menghasilkan dividen,
maka tentunya itu tidak akan eksklusif juri, karena memang emas tidak memberikan dividen seperti saham. Namun tujuan utama investor rasional dalam kondisi risiko tinggi adalah melindungi kekayaan, bukan sekedar menghasilkan arus kas. Sehingga ketika saham jatuh drastis, dividen tidak lagi relevan karena nilai aset bisa saja turun sangat besar. Dan dalam situasi tersebut, stabilitas emas akan jauh lebih penting dibandingkan dengan keuntungan kecil dari dividen saham. Nah, mari kita masuk ke ekstensi argumentasi saya, yaitu yang pertama, emas sebagai aset perlindungan global dalam ketidakpastian geopolitik. Saat ini, dunia menghadapi banyak ketidakpastian seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan juga krisis ekonomi global. Dalam kondisi seperti ini, pasar saham sangat sensitif terhadap berita buruk dan dapat mengalami penurunan besar dalam waktu yang singkat. Karena itu, banyak bank sentral di berbagai negara meningkatkan cadangan emas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan aktor ekonomi terbesar di dunia melihat emas sebagai aset yang paling aman untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Likelihood-nya tentunya jelas juri. Ketika ketidakpastian meningkat, investor akan memindahkan dana dari aset berisiko tinggi seperti saham menuju aset aman seperti emas. Nah, dampaknya adalah perlindungan nilai kekayaan. Investor tidak akan kehilangan sebagian besar asetnya ketika krisis terjadi. Selain itu, emas juga memiliki nilai yang diakui secara global, mudah diperdagangkan, dan juga tidak tergantung pada kinerja satu perusahaan ataupun satu negara seperti saham. Nah, jika tim kontra ingin mengandalkan potensi keuntungan besar, tapi itu juga akan menimbulkan resiko kerugian besar pula. Sementara tim kami menawarkan perlindungan nilai, stabilitas, dan juga keamanan dalam jangka panjang, sesuatu yang lebih rasional dalam kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Muhammad Davi di sini sebagai pembicara ketiga tim pro akan memberikan kesimpulan tentang perdebatan kali ini. Juri, sisi paling rasional Malaysia adalah ketika ada konflik besar yang terjadi, peperangan di mana-mana, perusahaan tidak stabil dan semacamnya, Malaysia akan berusaha mencari aset teraman untuk diinvestasikan yang tahan akan segala kondisi dan juga minim resiko. Karena Malaysia butuh jaminan, yaitu rasa aman dan tenang dalam mengalokasikan uangnya. Kenapa mereka butuh hal ini? Karena mereka menganggap uang sebagai hal yang berharga dan penting bagi mereka. Pada akhirnya, bentur utama dalam debat ini adalah apakah rasionalitas berarti mengejar keuntungan tertinggi ataupun bahkan melindungi kekayaan dari risiko yang tidak perlu. Tim oposisi melihat rasionalitas hanya dari potensi keuntungan saja, tidak memikirkan dari sisi aman dan ketenangannya. Sehingga di sisi pro seperti apa? 1. Tentang rasionalitas finansial dan risiko kerugian yang besar. Tim kami menjelaskan bahwa rasionalitas finansial tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tapi juga menghindari kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Juri, hal ini terperhatikan dalam saham misalnya, yang mana dalam beberapa krisis seperti Global Financial Crisis dan indeks S&P 500 yang merupakan krisis yang besar, dengan indeks S&P 500 kehilangan lebih dari 50% nilainya dari nilai puncaknya ke titik terendahnya. Mana juri kita komparasikan dengan emas dengan tergolong sebagai safe haven asset, yaitu aset perlindungan yang memiliki perlindungan nilai yang sangat aman karena nilainya cenderung stabil ataupun meningkat saat pasar keuangan bergejolak ataupun inflasi tinggi ataupun bahkan ada krisis geopolitik. Sehingga berbicara tentang rasionalitas, investor tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tapi juga menghindari dari segala risiko yang ada. 2. Mengenai kemampuan investor, kami juga telah menjelaskan bahwa saham membutuhkan kemampuan analisis kompleks yang sangat tinggi, sehingga mereka harus memeriksa sebagai laporan keuangan perusahaan, kebijakan bank sentral, dan lain-lainnya. Karena saham adalah lingkungan yang sangat dinamis, penuh risiko, dan dipengaruhi oleh banyak variabel. Sehingga karena banyaknya investor yang bukan investor retail biasa yang tidak paham akan hal ini, terjadi pola yang sangat umum, yaitu membeli saat harga sudah tinggi dan panik menjual saat harganya sudah turun. Hal ini buruk karena menjelaskan bahwa investor individu akan sering memperoleh return jauh lebih rendah dari pasar karena kebutuhan emosionalnya saat fluktualitas tinggi. Lalu 3, tentang kondisi dunia saat ini, tentang ada kondisi konflik geopolitik, perang dagang antar negara, serta resiko krisis ekonomi global. Pasar saham sangat sensitif terhadap berita negatif. Itulah sebabnya banyak bank sentral justru meningkatkan cadangan emas mereka, di mana bank sentral dunia membeli lebih dari 1.000 ton emas pada tahun 2022, yang merupakan pembelian terbesar dalam sejarah modern, di mana bahkan aktor ekonomi saja membeli emas sebagai stabilitas yang merekomendasi mereka. Di mana jika negara saya membeli emas untuk stabilitas mereka, maka akan sangat masuk akal jika individu juga melakukan hal yang sama. Maka dari itu, terima kasih, bangga memenangkan perdebatan.